Nah, untuk mencari luas persegi berikut, kamu bisa belah aja, ya, dibelah seperti ini. Nah, misalkan, ya. Nah, ini kita belah begini. Nah, kita belah seperti nah, ya. Jadi seperti layang-layang, diagonal kali diagonal dibagi 2, gitu. Bagaimana kalau yang tidak bisa dibelah pas ujung-ujungnya? Nah, kita bisa buat skema segitiga lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada sebuah persegi yang besar dan ada sebuah persegi yang kecil. Nah, tinggal persegi yang besar dikurangin segitiga ini, ya. Dihitung segitiga ini berapa luasnya, segitiga ini berapa luasnya, ini berapa luasnya, nanti dikurangi persegi yang besar dikurangi oleh 4 segitiga yang kecil-kecil nih. Jadi luas yang itu cara ngakalinnya. Ini apa? Ya. Makanya saya suruh pakai buku berpetak itu. Nanti kalau ada soal seperti ini kamu bisa gampang ngerjainnya. Kalau pakai buku biasa kan susah mengira-ngiranya. Nah, sekarang kita ke teorema Pitagoras. Sebelumnya kita ada pencerahan sedikit ya. Pada segitiga siku-siku nanti Pitagoras, sisi siku-siku ini boleh tertukar, artinya boleh A, boleh B, atau yang sini A, sini B boleh, ya. Sedangkan ini BC itu namanya hipotenusa, ini dia, hipotenusa. Nah, hipotenusa ini. Jadi jangan bilang sisi miring ya, ya. Sebenarnya agak kurang pas kalau dibilang sisi miring, karena nanti ada segitiga yang posisinya nggak seperti itu, ya. Ada segitiga yang posisinya tidak rapi seperti itu. Jadi sisi miringnya namanya hipotenusa, sisi terpanjang, sisi paling panjang di depan siku-siku nih, ya. Ini siku-siku, nah depannya itu adalah hipotenusa. Gitu. Berikutnya kita lihat pembuktiannya Pitagoras. Nah, dari pembuktian ini dapat rumusnya tadi, ya kan? Rumus Pitagoras yang di bawahnya tadi. Oke, kita lanjut teman-teman soalnya kemarin ya. Nanti ini materinya saya kasih kok. Nah, ini yang kemarin ya. Kemarin kita bahas nih. Nah, jika BJ segitiga siku-siku di titik A, maka berlaku rumus-rumus berikut. Nah, kemarin saya minta ada soal yang disuruh membuat rumus ya. Maksudnya membuat rumus itu Pitagoras rumusnya ada 3. Selalu rumus Pitagoras itu rumusnya ada 3. Ini yang ini. Nah, ini rumus Pitagoras. Walaupun Pitagoras umum secara umum, ini secara umum ini. Nah, yang kedua mengikuti, hanya pindah ruas saja. Ya kemarin ada yang buat 1, ada yang cuma buat atasnya doang ya. Jadi tolong jangan menghafalkan rumus karena nanti soal bisa beda-beda hurufnya. Kuncinya kalau Pitagoras adalah ketemu siku-sikunya dulu. Nah, ini siku-siku. Di depan siku-siku itu ada sisi terpanjang. Nah, ini berarti ini namanya hipotenusa. Berarti kalau mencari ini adalah penjumlahan, ya. Mencari sisi hipotenusa berarti penjumlahan. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, bagaimana kalau mencari alasnya, sisi alasnya, C-nya? Ya tinggal A kuadrat dikurangin B kuadrat. Gitu. Lalu, kalau nyari B ya, A kuadrat dikurangin C kuadrat. Gitu. Jadi tidak selalu A, B, C posisinya seperti ini, tidak. Makanya saya nyarankan jangan ngafalkan rumus, tapi konsepnya dipahami. Pasti sisi terpanjang, namanya terpanjang itu ya pasti hasil penjumlahan. Tidak mungkin terpanjang itu hasil dari pengurangan, tidak mungkin. Sekarang ini contohnya ya, ada contohnya. Contohnya kita lihat contohnya. Pada gambar di samping ABC siku-siku panjang di A, panjang AB 4 dan AC 3 cm. Itulah panjang BC. Nah, ini siku-siku, ini sisi terpanjang yang ditanyakan, ya kan? Posisi terpanjang ditanyakan berarti penjumlahan. Nah, nih penjumlahan ya. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, 16 tambah 9, 25. Lalu diakar, karena ini kuadrat. Hasilnya 5. Nah,
Jadi panjang di sini 5 cm. Gitu ya. Nah, ini yang saya bilang segitiga itu tidak selalu rapi seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kamu lihat gambar ini yang nomor 2, bingung kan kalau dibilang sisi miring, ya sisi miringnya ada 2 ya. Konsep miring itu apa sih? Miring itu ya tidak tegak, tidak datar. Itu namanya miring. Jadi kalau tadi kamu tetap bilang konsepnya sisi miring, nah kamu ketemu soal ini pasti bingung. Ini sisi miringnya ada 2 kan, bingung. Jadi namanya hipotenusa. Nah, ini siku-siku. Nah, hipotenusanya yang di sini yang di bawah. Nah, 15. Oh, sudah ada, berarti bukan penjumlahan. Nah, yang ditanya P-nya. Kalau P yang ditanyakan berarti pengurangan 15 dikurangin 12. Ya, mana? Nah, ini dia nih. 15 kuadrat dikurangin 12 kuadrat. Nah, ini kamu sudah ingat di luar kepala nih ya, 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat itu 144, dikurangin 81, lalu di akar jadi 9. Jadi panjang P itu 9. Tidak mungkin panjang P melebihi panjang 15 ini, gitu loh, tidak mungkin. Karena sisi terpanjangnya ada di depan siku-siku 15. Nomor 3, nah ini double. Pada gambar di samping PS tegak lurus QS. PS tegak lurus QS. Nah, berarti ini ke sana ya, hipotenusanya ini 4. Lalu SR tegak lurus QR. Nah, ini berarti ini hipotenusanya di sini. SQ, panjang PQ 34, panjang PS 16 dan SR 25. Itulah panjang sisi berikut. Mencari QS. Mencari QS. Kalau mencari QS berarti kita lihat segitiga PQS. Nah, sudah ada 34 dan 16. Ini sisi siku-siku. Berarti dikurang ya, nyarinya dikurang 34 kuadrat dikurangin 16 kuadrat. Kita lihat jawabannya di sini. Nah, ya kan 34 kuadrat dikurangin 16 kuadrat. Nah, ini. Hasilnya 900 diakar jadi 30. Lalu yang berikutnya mencari panjang QR. Karena tadi 30 sudah ditemukan, maka QR bisa dicari. Pengurangan lagi ya, karena ini adalah sisi terpanjangnya sudah diketahui, berarti yang dicari bukan sisi terpanjang, berarti nyari QR pengurangan. 30 kuadrat dikurangin 25 kuadrat. Jadi 900 dikurangin 625, hasilnya 275 di akar. Nah, 275 itu tidak bisa bulat hasilnya. Jadi cara mengakarnya gimana? 275 itu dipecah menjadi 25 kali 15. Dicari bilangan akar. Nah, 25 kan bisa diakar ya. Akar 25 kan 5, akar 11 biarkan saja. Nah, jadi panjangnya adalah 5 akar 11. Gitu cara membukanya. Nah, sekarang ke soal kontekstual ya. Artinya kehidupan sehari-hari. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km. Nah, timur itu ada di sebelah kanan kita kalau kita ngadep utara. Ya kan? Ini misalkan sana utara ya. Utara. Jadi dari A ke timur 15 kilo, lalu ke utara sejauh 8 kilo. Nah, panjang jarak kapal sekarang bagaimana? Pakai Pitagoras dicari ya. Nah, 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena ini yang dicari adalah hipotenusanya. Di 17 km. Oke, kemarin kita PR-nya atau tugas ini ya. Nomor berapa kemarin ya? Nomor 1. Nah, gunakan teorema Pitagoras untuk membuat persamaan berikut. Nah, mencari P kuadrat. Nah, mencari P kuadrat berarti gimana? Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, saya minta 3. Nah, kemarin cuma bikin 1 ya. Jadi kalau nyari Q kuadrat, berarti P kuadrat dikurangin R kuadrat. Kalau nyari R kuadrat, berarti P kuadrat dikurangin Q kuadrat. Gitu. Sama yang ini juga. Kalau nyari C kuadrat, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau nyari B kuadrat, berarti A kuadrat. Oh, sorry. Ya. C kuadrat dikurangin A kuadrat. Kalau nyari A kuadrat, berarti C kuadrat dikurangin B kuadrat. Gitu. Nomor berapa lagi kemarin? Nomor 2 juga nggak? 2 ya? Nah, nomor 2. Nah, banyak yang betul sih kemarin saya lihat. Sekarang kita nyari X ya. Kita lihat X itu
Nah, supaya kamu tahu mau dijumlah atau dikurang, kita lihat siku-sikunya. Nah, siku-siku di sini nyari X-nya yang ditanyakan berarti penjumlahan. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Gitu ya. Berarti 144 ditambah 81. Berarti berapa tuh? 5, 2, 4, 5 ya. Akar 245 ya. Jawabannya akar 245. Bentar. 225, sorry, 225. 225, berarti akar 225 berapa? 15. Ya, dari 15. Gitu ya. Sama, ini juga sama. Ini cara mengerjakannya juga sama, seperti itu. Kita percepat aja dulu. Bentar. Kemarin yang nomor berapa lagi ya? Nomor 4. 4 juga ya? Nah, sama, cuma 4 nanti jawabannya dalam bentuk akar kebanyakan sih, ya. Tidak bulat, ya. Nyari P. Kalau nyari P, pengurangan atau penjumlahan nih? Ayo. Jumlah. Ini siku-siku ya. Depan udah ada ya. Kalau depannya sudah ada, depan siku-siku sudah ada, berarti pengurangan nanti yang dicari, bukan penjumlahan. Berarti nanti 15 kuadrat dikurangin 10 kuadrat. 15 kuadrat dan 225 dikurangin 100. Berarti 125. Nanti di akar 125 ya. Akar 125. 125 itu 25 kali 5. Ya. Akar 25 dikali 5. Jadi kan 5 akar 5. Gitu caranya. Ya. Yang lain juga sama seperti itu. Nah, nomor 9 ya kemarin ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Ya, nomor 9. Nomor 9 ini sama kayak yang tadi contohnya, double. Yang dikerjakan, yang ditanyakan adalah PQ. Berarti kita nyari PQ. Ini 8, ini 10. Ini hipotenusa ya, 10 hipotenusa, berarti nyari PQ pengurangan ya. Karena 10-nya sudah ada. Jadi nyari PQ ini nanti 10 kuadrat. 10 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. 100 dikurangin 64. Berarti berapa tuh? 36. Akar dari 36 ya. Akar 36 berarti 6. Jadi panjang PQ ini 6. Sekarang nyari RS. RS. Nah, ini hipotenusa. Di siku-siku, depan siku-siku belum ada, berarti penjumlahan. Nah, nyari RS berarti 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Gitu. Jadi 225 ditambah 100. Ya, 325. Nanti di akar ya. Di akar 325. Gitu. Sekarang kita lanjut materinya. Jenis-jenis segitiga berasumsi panjang dan triple Pitagoras. Nah, dari Pitagoras ini nanti kita bisa tahu atau lancip atau tumpul, gitu ya. Nah, kalau segitiga siku-siku kan udah jelas ya. Segitiga siku-siku bahwa ininya sama dengan. Nah, bagaimana kalau segitiga lancip dan segitiga tumpul? Nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, ini jadi. Nah, ini ya. Ini penting ya. Jadi untuk mengetahui nanti segitiga lancip atau tumpul dari kuadrat sisi-sisinya ya. Ini kalau A kuadrat itu B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, berarti siku-siku di B. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti siku-siku di C. Kita kesepakatan gini, kesepakatan umum ya, dan seterusnya nih, nanti berlaku di SMA juga. Jadi, kalau ada segitiga, ya, siku-siku, sini A, sini B, sini C, maka di depan A itu A kecil, ya. Di depan sudut B, ini B kecil. Di depan sudut C, berarti ini C kecil, gitu. Jadi panjang AC itu B kecil, panjang AB itu C kecil, panjang BC itu A kecil. Udah kesepakatan seperti itu. Nanti kalau hurufnya beda lagi, misalkan hurufnya misalkan P, Q, R, ya sama aja. Ya.
Nanti di depan sudut P, di sini adalah P kecil, ya. Di depan sudut Q, di sini adalah Q kecil. Di depan sudut R, di sini adalah R kecil. Nah, itu kesepakatan internasional. Itu berlaku seterusnya nanti kamu SMA, kuliah, dan seterusnya sudah kesepakatan. Nggak boleh ngacak, ya. Nggak boleh acak-acak. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara segitiga lancip dan segitiga tumpul. Dalam segitiga ABC, berlaku A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, dia lancip. Nah, sedangkan kalau A kuadrat lebih dari B kuadrat tambah C kuadrat, dia segitiga tumpul. Gitu. Nah, tunjukkan bahwa segitiga yang berikut berukuran 4, 3, dan 5 adalah segitiga siku-siku. Kita sisi terpanjangnya 5. Nah, kita lihat sisi terpanjang 5. Sisi terpanjang ini jadi hasilnya nanti. Apakah hasilnya ini dengan kuadrat jumlah ini sama? Kita lihat sini. B kuadrat tambah C kuadrat, A kuadrat, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 25. Sedangkan 5 kuadrat juga 25. Nah, berarti sama dengan. Maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Contoh kedua. Nah, ini ada 7, 9, dan 10. Kita sisi terbesarnya, sisi terpanjangnya 10. Berarti 10 kuadrat 100 ya. Nah, simpan dulu 100-nya. Lalu 7 kuadrat tambah 9 kuadrat. 7 kuadrat tambah 9 kuadrat adalah 130. Artinya lebih besar. Ya, lebih besar. Berarti penjumlahan kuadratnya lebih besar, maka segitiga lancip. Ya. Gitu. Artinya kalau dijumlahkan, dia kalah. Yang sisi terpanjangnya kalah, berarti segitiga lancip. Sedangkan kalau segitiga tumpul, nanti kalau setelah dijumlahkan, yang ini masih besar. Jadi setelah dijumlahkan tidak kalah gitu, tidak bisa mengalahkan. Berarti lebih besar yang 10-nya berarti segitiga tumpul nanti. Itu perbedaannya. Gitu. Nanti saya share nih materinya. Nah, sekarang triple Pitagoras. Ini harus dihafal kalau triple Pitagoras. Triple Pitagoras atau tigaan Pitagoras. Ukuran sisi segitiga siku-siku dinyatakan 3 bilangan asli, disebut triple. Tapi tidak semua bilangan itu nanti akan jadi triple. Ya, tidak bisa semua bilangan jadi triple. Apakah triple merupakan triple Pitagoras? 6, 8, 10. Kita lihat 10-nya 100. Jadi ini sisi terpanjangnya kita kuadratkan dulu. 6, 8, 10 kan sisi terpanjangnya 10. 10 kita kuadratkan dulu jadi 100. Yang 2 ini kita jumlah. Ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat jadi 100 juga. 36 tambah 64. Karena sama, berarti dia triple Pitagoras. Gitu. Karena klop, artinya nih adalah segitiga, ukuran segitiga siku-siku. Nah, contoh yang 7, 10, 13, sisi terpanjangnya 13. 13 kita kuadratkan dulu, 169. Yang 2 ini kita jumlahkan, kita kuadrat terus jumlahkan. 7 kuadrat tambah 10 kuadrat. 49 tambah 100 berarti 149. 169 dengan 149 itu lebih besar yang 169. Artinya dia segitiga tumpul. Berarti bukan triple Pitagoras. Tidak sama dengan ya. Ini segitiga tumpul. Ya. Ya, bedanya gitu ya. Kalau ini lebih besar, ini sudah dijumlah tapi tidak bisa mengalahkan, berarti ini segitiga tumpul, ya. Kalau pas, seperti ini pas ya. Berarti segitiga siku-siku. Berarti ini triple. Triple. Ini bukan, ya. Bukan. Gitu. Jadi cara ngeceknya gitu. Ya, sisi terpanjang kita kuadratkan dulu, lalu yang 2 sisi lainnya kita kuadratkan terus jumlahkan. Itu dan jadi triple atau bukan gitu. Nah, ini untuk mencari triple seperti ini ya. Nah, hari ini tugas kamu melengkapi tabel ini, ya. Tugas kamu hari ini melengkapi tabel ini sampai selesai di sini ya. Ini ada caranya ya. Kalau P-nya 2, Q-nya 1, P kuadrat berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti 5 ya kan. Nah, ini ikutan aja, P kuadrat dikurang Q kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat berarti 3. 2 PQ berarti 2 kali 2 kali 1, 4. Triple-nya ikut kumpulin aja nih. 5, 3, 4 itu dari sini. Ya. Kita ambil ya dari sini. Jadi 5, 3, 4. Nah, susun di sini. Itu. Paham ya? Udah tahu contohnya? Ini udah ada ya. Sama nih contohnya. 3 sama 1.
Jadi kalau P kuadrat tambah Q kuadrat, 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti 4 tambah 1, 9 tambah 1 jadi 10. Nah, 10. Kalau dikurang, 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, berarti 9 dikurang 1 berarti 8. Kalau di 2 PQ, 2 kali P kali Q, berarti 2 kali 3 kali 1 alias 6. Kita susun di sini, 10, 8, 6. Ya, 10, 8, dan 6. Gitu. Kamu, ini tugas kamu ya. Tugas. Oke, untuk membuat triple. Nanti saya share nanti. Berikutnya kita lanjut masih. Oh, sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu nggak tadi? Dinda bisa nanya? Sudah berapa orang ya kira-kira di sini ya? Oh, ada 36 orang. Cuma 36. Kan 3 kelas. Yang lain belum bangun. Jangan-jangan. Oke, ini yang pakai komputer. Ini pakai komputer. Nggak usah. Latihan 3 nanti aja. Latihan 3 buat hari Kamis nanti. Tugas kamu hari ini tadi saja dulu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah nggak ada, Pak. Ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, tugas kamu hari ini itu harus selesai hari ini. Tabel tadi dibuat ya di buku kotak-kotak. Oke. Itu nanti harus dihafal. Ya, yang saya kasih tahu cara ngafalnya biar gampang. Tapi dibuat aja dulu, oke? Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan atau nanti di grup boleh. Yang lain kemana nih ya? Saya mau ambil foto dulu di sini. Tolong kameranya aktifkan. Kameranya aktifkan. Yuk, aktifkan. Nah, baru muncul dah tuh kan 1, 2 ya muncul. Nah, dari tadi ada yang sisiran dulu. Aduh, masih dibantal lagi. Aduh.